Jadi saya hanya memasukkan untuk ini kanula dan sederhana yang pakai non rebrating. Wah di dash 2 kali bi ada bi 2 kali. Nah itu perbedaannya. Disterilkan Sama aja. Lanjut. Vaselin atau jelly? Itu dihapus aja. Maaf. Hipoksia dan hipoksemia. Kemarin saya minta ulang-ulang ya waktu saya ngajar di kelas. Apa perbedaan hipoksia dan hipoksemia? hipoksinya Kekurangan oksigen dalam ini Aliran darah. sudah sampai di aliran darah. Hipoksemia itu darah, anemia berarti kan kekurangan darah apa ya? Oksigen di dalam Oksigen darah. dalam Anemia. Anemia kekurangan Sel darah merah. Hemoglobin ya. Sel darah merah itu ada kandungan hemoglobinnya. Nah, anemia itu hemoglobinnya rendah di bawah 12. Ingat-ingat itu saja mudahnya. Emia, oh berarti berhubungan dengan darah nih. Hipoksemia berarti hipo rendah. Hipokse berarti oksigen yang rendah di darah. Kalau hipoksia sudah sampai ke Paru-paru. no. Sampai jantung. Jantung itu bagian dari jaringan tubuh. Kalau sudah hipoksia itu sudah kekurangan oksigen di jaringan. Ya, tidak di darah aja tetapi sudah sampai jaringan kekurangan oksigen. Jadi adik-adik harus tahu hipoksia itu seperti apa ciri-cirinya. Ya, sesak nafas, retraksi, lemas, sesak nafas, hampir sama kayak distres nafas. Sianosis, bisa sianosis sentral atau perifer. Apa perbedaannya? Sentral mukosa pipi bagian dalam, rongga mulut berwarna apa? Sianosis berarti berwarna kebiruan. Sian itu kan biru keunguan gitu ya, sianosis. Kemudian kalau perifer di ujung-ujung ekstremitas, di bibir masuk apa? sentral Menuju ya, sedang ya, moderate mungkin sianosis moderate kayak gitu. Dipahami ya tanda-tanda sianosis dan kebutuhan aliran oksigen per menit. Yang membedakan antara kanula adalah aliran oksigennya. Untuk menyalakan api di sekitar oksigen atau merokok seperti itu saja sih. lengkap aja deh. Mempersiapkan dan menyusun alat secara ergonomis untuk memudahkan dalam bekerja dan menjaga jarum bergerak. Yang ini Bu, Ini untuk flow meter. Ini ya. Iya Bu. Nah, ini sayangnya adik-adik tidak bisa merekam karena memang isinya kayaknya kosong ini. Jadi diputar, diloskan gini. Kalau memang jarumnya bergerak, berarti Ada isinya. Bergerak enggak? Enggak. Berarti enggak ada isinya ya. Enggak apa-apa ya. Ya nanti kalau di lahan praktek, kalau misalnya bergerak berarti harus dibuka dulu. Terus Memeriksa humidifier. Jika humidifier masih kosong, isi dengan aquades sesuai batas yang di batasnya yang mana? sini. Ya, ada batasnya ya. Jadi diisi. Kalau misalkan kurang dari batas, silakan ditambahkan sampai maksimal batasnya ini. Humidifier Kemudian diisi pakai aquades. Lower level. Ya minimal berarti segini, maksimal berarti segini. Kenapa nggak boleh lebih dari sini? Untuk memberi ruang udara. Nanti udaranya ketika ada aliran udara yang keluar dari oksigen transport bakal ada gelembung. Paham ya? Aliran maintenance atau dosis maintenance. Maintenance itu pemeliharaan. Bahasa Inggris silakan dicari, maintenance itu pemeliharaan. Oksigen itu hanya butuh 1-3 liter per menit. 1-3 oksigen yang sama selang kanulnya atau dengan sungkupnya tidak terpasang, silakan dipasang terlebih dahulu. Tapi biasanya sudah terpasang. Lanjut. Memutar flow meter. Nah, nanti kalau kita putar flow meternya, mau dosis berapa tadi? Maintenance 3 liter per menit. 3 liter per menit. Bola ini nanti di pas di angka 3. Berarti
Ini kan ada 5 ya? 5 bawahnya 5 berarti strapnya ini 4, bawahnya 4 ini 3. Ya. Kemarin yang belum belajar, yang masih sulit skala, Asalkan tadi ya. Iya. Jadi sebelum di-adjust mau dosis berapa di flow meter, itu nanti harus dipasang dulu. untuk nasal masker, Nah, ini kan ada lubang. Mengecek Oksigen itu kan masuknya lewat sini nanti. Ya, berarti di sini dirasakan apakah ada udara, hembusan udara yang keluar. memeriksa adanya kebocoran. Nah, kebocoran itu biasanya ada bunyi kayak gitu ya, ketika dinyalakan ada bunyi, berarti ada yang bocor. Di remote gimana yang bocor? Atau mungkin bocornya di sini ya sudah ganti ya, ganti selangnya. dikaitkan ke telinga itu. Saya nggak enak kalau baru gitu saya bebas ya. Belum minum ya? Oh, enggak sapi. Sakit Bu. Iya, di bawah. Kemudian pakai kaca. Curhat. Rasanya bisa di kan nanti. Oke, lanjut untuk sungguh untuk naiknya bisnya kalau ini bisa lebih besar lagi, mungkin 8 liter per menit atau 10 liter per menit. Ya, ini ya sama kayak kita menggunakan masker pada umumnya. Karena wajah sastri dulu kok terus sakit. Pasang, kita pastikan lagi dosisnya sudah tepat atau belum. Kalau pakai masker berarti misalkan 8 liter per menit, dicocokkan lagi dengan rekam medis dari pasien. Kalau ini kan terapi oksigen ini bukan dari kita ya, bukan dari bidan yang menentukan, tapi biasanya kolaborasi dengan dokter. Biasanya perintah dokternya berapa liter per menit, 9 atau 8 liter per menit, jadi disesuaikan juga dengan flow meternya. Kemudian setiap 4 jam sekali dicek lagi humidifiernya, apakah ada di ambang batas minimum atau tidak. Kalau masih di lower masih bisa dipertahankan ya. Kalau misalkan sudah kurang dari lower level berarti harus ditambah minimal sampai di garis lower level. Menganjurkan pasien tetap bernafas melalui hidung dan menutup mulut agar udaranya masuk ke paru. Dengan hidung ya Bu. Kalau menggunakan mulut nanti biasanya apa? Gatel. Terus ingin batuk-batuk ya karena mukosa di rongga rongga mulutnya atau di rongga di laringnya itu biasanya kering, jadinya batuk, gatel dan lain sebagainya. Menjelaskan pada pasien dan keluarga pentingnya menjaga Ya jangan dipindah-pindah ya Bu, biar oksigen yang masuk tetap baik. menanyakan respon pasien setelah oksigen terpasang, membereskan alat di tangan. Gimana Bu rasanya? Biasanya habis sesek ya, pasang oksigen biasanya enak Mbak, sudah nggak sesek lagi. Jangan lupa ya, ini tadi semi fowler ya. Iya, lupa saya aja. Semi fowler. Gimana Bu rasanya? Nah, Enak. bikin makanan. Iya, itu berapanya ya? Dan alat mencuci tangan, mengobservasi dan mencatat cara bernafas pasien, ekspresi wajah, frekuensi napas. Sebagainya kita paham ya? Paham. Ada buangnya di mana dan sebagainya. Kemudian yang didokumentasikan ekspresinya, kemudian nafasnya. Kemarin sudah saya minta untuk auskultasi 8 titik di paru-paru, di toraks anterior dan posterior. Di berapa titik deh? 8. Di depan dan belakang sama-sama 8 titik ya. Kemudian suara nafas normal bagaimana? Tidak sonor. Sonor. Perkusi deh. Perkusi. Sonor, bersonor, peka, redup, timpani. Itu semuanya Perkusi. Kalau auskultasi tergantung auskultasi di suara nafas Ada. ya, di suara nafas berarti normalnya tidak ada rongki, ralen, Wheezing,
pleura. Itu ya. Jadi kalau misalnya suara nafas normal seperti apa? Ya sebenarnya suara nafas normal itu ada banyak tipe. Ada trakeal. Kalau di trakeal berarti suara nafas di bagian trakeal. Ada yang di pleura, ada yang di bagian tengah. Itu suara nafas normal sedikit berbeda-beda. Tapi untuk kalian, untuk suara nafas normal gimana ya? Suara nafas, ya tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada tambahan bronki, rales, wheezing, pleura. Itu ya. Oke, paham ya? Terus iramanya nafas gimana? Tersengal-sengal atau tidak? Irregular atau reguler? Frekuensi nafasnya berapa? Masihkah takipneu atau bradipneu atau eupneu? Kalau normal berarti eu ya? Eupneu. Eupnea. Eupneu berarti berapa kali per menit? 16 sampai 24. Oke, 16 sampai 24 kali. Yang pertama kali dilakukan adalah menurunkan flow meter sampai skala 0. Mengunci kembali kerannya. Ini dilepas. Kemudian baru melepas.